menjadi saksi binar mata yang memudar. Namun, semua itu tak harus jadi penghenti langkah. Ketika validasi, mengubah ragu jadi keyakinan baru. Agar ia percaya diri, melangkah wujudkan mimpi. Sekolah Murid Merdeka. Menjadi merdeka melangkah lebih jauh lagi. Baru, Glow Booster Sido Serum dari White Lab menggunakan Hybrid Nielsen Technology dengan double layer mechanism dari vitamin C ingredients. Terpenetrasi hingga ke dalam lapisan kulit, meningkatkan level kolagen pada kulit, mengurangi noda hitam, bekerja 10 kali lebih efektif dari vitamin C biasa, sehingga kulit tampak lebih glowing dan bercahaya. White Lab, not your ordinary skincare. New Formula Ensandos Plus Brightening Serum dengan formula baru Oxy 229 yang bekerja sinergis dengan highest grade of niacinamide. Kulit lebih cerah dan merata hingga 55%. Mengontrol minyak berlebih pada wajah dan membantu mengecilkan pori-pori. White Lab, not your ordinary skincare. New Formula UV Shield Tank Sunscreen Gel dengan tekstur yang lebih ringan dan mudah menyerap, non-acnegenik dan non-komedogenik. Melindungimu dari paparan UVA, UVB, dan blue light. White Lab, not your ordinary skincare. Mama mencium, papa mencium, dicium semua karena wanginya Cousins Talon, Cousins Talon. Hangat dan wangi, semua happy, terlindung dari nyamuk, ingin mencium Baru, lagi. Cousins Baby Minyak Telon Bliss. Wanginya Cousins Baby Telon, hangatkan keluarga. Popmama.com adalah teman berbagi untuk mama dan papa. Popmama.com juga hadir di berbagai platform, YouTube, Facebook, X, Instagram, dan TikTok, serta beragam acara offline dan forum diskusi. Popmama.com, a parenting guide for all generation. Subscribe, follow, dan baca terus popmama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Selamat malam, selamat datang di acara Festival Dongeng Internasional Indonesia 2024. Saya Patricia yang akan memandu cerita remaja dan dewasa malam ini yang berkolaborasi dengan Parent Squad, Reka Bogor, Pemerintahan Kota Bogor, Smiling Bogor City, dan Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat. Acara ini didukung oleh Danone Aqua SGM Nutrisia, SMM Sekolah Murid Merdeka, Semua Anak Bisa, RH Ultimate, Penerbit Nora, Fiber Cream, Alpha Gift, Gizi, penuhi nutrisi keluarga dengan yang pasti gizinya, Puyo Desserts, Hello Fresh, Cousins Baby, White Lab, hashtag beneran sebagus itu, Bank BJB, Bogor Creative Center, Rebound Ads, dan Loading Squad. Wah, senang sekali ya banyak dukungan dan kepercayaan yang sudah diberikan. Karena aku dan teman-teman The Nest jadi bisa menyapa teman-teman yang sedang menonton di rumah masing-masing karena tadi pagi kita seru-seruan di Bogor Creative Center dengan cerita-cerita anak yang menggembirakan dan bernuansa laut. Karena tema kita tahun ini adalah cerita laut. Nah, untuk The Nest sendiri, malam ini mengusung tema Laut Berkisah. Wah, sebagai penduduk negara kepulauan, laut bukanlah hal yang asing bagi kita. Asing? Iya. Asing? No. Nah, teman-teman, kira-kira apa nih yang terpikirkan ketika mendengar temanya? Kalau aku, mungkin seafood kali ya. Jadi lapar nih. Nah, kalau gitu kita dengerin yuk cerita-cerita dari teman-teman The Nest sambil makan cemilan atau menikmati minuman hangat. Di sesi pertama, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Fasilisa dan Kak Indi. Sebelumnya, aku kenalin dulu ya. Kak Fasilisa adalah pendongeng The Nest yang berdomisili di Makassar. Malam ini, dia akan membawakan cerita tentang anak keduanya, Kaya. Kira-kira lautan seperti apa ya yang akan dia ceritakan? Kemudian, ada Kak Indri. Kak Indri adalah pegiat literasi, terutama mendongeng, di kota Medan. Dia akan membawakan cerita berjudul Kebencian Terhadap Laut. Aduh, kenapa nih? Kok benci ya? Ya udah yuk, kita dengarkan cerita dari dua teman kita. Kak Lisa. Kak Lisa. Oh, itu dia. Selagi anak-anak ada yang jagain, aku mau cerita. Kalian pernah gak sih ngalamin doa kalian dikabulkan berturut-turut dalam waktu yang berdekatan? Aku ngalamin sejak kehamilan anak keduaku. Waktu Musa, anak pertamaku, berusia 1 tahun, aku pernah batin. Kangen hamil deh. Gak berapa lama dikabulin sama Allah. Ekspektasinya sih kehamilannya bisa sama menenangkan seperti kehamilan sebelumnya. Tapi kan hidup sama batita itu lebih banyak realitasnya gak sesuai dengan ekspektasi. Maunya sih yoga dengan tenang, tapi energinya udah habis terkuras. Lari ngejar bocil kesana kemari, beresin rumah sepanjang hari. Maunya sih makan sehat, tapi minum vitamin aja suka lupa. Dan kalau stres, pengennya makan yang manis-manis terus. Tahu-tahu udah 6 bulan aja, belum siap fisik dan mental buat persalinan. Tapi akhirnya aku berdoa juga. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tetap tenang menghadapi hal-hal tidak terduga saat persalinan nanti. Kalau boleh lebih spesifik, akhirannya weekend aja ya pas suami gak kerja. Kalau bisa juga bisa ngerasain kontraksi yang lancar dari rumah sebelum ke rumah sakit, jadi gak perlu induksi. Dan pengen deh cium sama peluk Musa dulu dengan tenang sebelum lari ke rumah sakit. Dan ternyata Allah lagi-lagi alhamdulillah mengabulkan doaku. Aku
Aku ngerasain kontraksi dari subuh sampai duhur, bisa tetap tenang, bisa peluk Musa, bisa pergi ke rumah sakit dengan santai, dan bisa melahirkan 5 jam kemudian. Dan akhirnya bertemu dengan anak keduaku, Kaya. Waktu Kaya lahir, aku nangis lama banget karena penuh rasa syukur, dan akhirnya beban yang selama ini melingkupi kepalaku, kekhawatiran yang selama ini ada di dalam hatiku tuh semuanya terangkat. Dan dimulailah masa perjalanan identitas baruku sebagai ibu anak 2 dengan rutinitas yang baru. Dan lagi-lagi realitasnya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Maunya sih punya jadwal yang rutin buat anak-anak, mau tetap produktif, tapi ada momen-momen aku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Dan tiap hari itu tuh kayak survival, dan hanya kayak menyeret tubuhku dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi justru di momen-momen seperti itu, ketika aku melihat Kaya belajar tengkurap, belajar berguling sendiri, belajar tersenyum, dan akhirnya mulai mengenaliku, dan tiap kali matanya menatapku langsung, aku merasa jiwanya menyentuh jiwaku. Dan ada ketenangan yang selalu hadir di setiap saat aku gelisah dan lelah menjadi seorang ibu. Dan aku merasa lagi-lagi Allah mengabulkan doaku. Doa yang kutitipkan pada nama anak keduaku, Kaya Nur Khadijah, lautan cahaya yang menyelimuti jiwa. Oke, anakku udah manggil. Udah dulu ya ceritanya. Mama harus kembali bekerja. Dadah! Halo, saya Indri dan hari ini saya akan membuat sebuah cerita yang berjudul Kebencian Terhadap Laut. Mutiara sangat heran kepada neneknya. Meskipun ia telah dirawat dari bayi merah sampai ia menginjak SD, tapi banyak hal yang ia tidak bersepakat dengan wanita tua itu. Salah satunya yang paling aneh, neneknya tidak pernah mengizinkannya untuk pergi ke laut. Padahal neneknya juga berasal dari sebuah dusun kecil bernama Perbaungan di Serdang Bedagai. Tapi setiap kali mereka pulang kampung, Mutia tidak boleh pergi bersama sepupu-sepupunya untuk menikmati air pantai. Hal itu tentu saja menjengkelkan bagi Mutia. Tapi pada tahun-tahun itu, seorang anak kecil tidak diperkenankan membantah orang tua jika tidak mau disebut anak nakal dan durhaka. Neneknya juga selalu mengurungnya di rumah. Bahkan untuk 3 langkah pun dari pintu ia tidak diizinkan sembarangan. Kalau ia melanggar, bisa-bisa sapu lidi akan mampir ke tubuhnya yang mungil. Karena itu, Mutiara tumbuh dan besar tanpa memiliki banyak teman dalam hidupnya. Kebencian terhadap laut yang diberikan kepada neneknya justru menimbulkan kebencian Mutiara kepada neneknya. Semakin tahun, mereka semakin tidak akur. Bahkan ketika usia remaja, Mutiara berubah menjadi anak yang pembangkang. Beberapa kali ia pergi ke pantai diam-diam. Neneknya tentu saja tidak tahu. Karena umur semakin lanjut, neneknya berubah menjadi seorang yang tidak bisa kemana-mana. Hanya duduk di kursinya saja. Ketika Mutiara sudah dewasa, neneknya kembali ke surga.
Kebencian terhadap laut tidak pernah dijelaskan pada neneknya sampai akhir hayatnya. Mutiara tidak sempat lagi bermain-main ke laut sejak itu. Ia sibuk mengejar mimpi karena ia sebatang kara sekarang. Kerja kerasnya berubah menjadi manis dan dia menjadi seorang yang mandiri dan memiliki usaha sendiri. Suatu hari, satu lembar surat datang dengan pos yang jarang terjadi. Surat itu beramplop coklat dengan alamat yang tidak ia kenal. Isinya sebuah nomor telepon dan berisi permintaan agar Mutiara menelpon ke nomor tersebut. Alamat pengirimnya sebuah kota kecil di pinggir laut di seberang provinsi, bahkan menyeberangi pulau juga. Dengan penasaran, Mutiara menekan tombol itu lalu menelpon nomor aneh. Ternyata yang memiliki nomor itu adalah seorang wanita dengan logat Sumatera dicampur dengan logat daerah di tengah-tengah Indonesia dan berkata bahwa ia adalah ibunya. Tiara terkejut, tidak pernah mendengar cerita tentang ibunya. Tiara lalu mencari tahu, dan suatu hari Mutiara dengan nekat membeli tiket pesawat dan terbang ke Indonesia Tengah. Wanita itu akhirnya bertemu dengan Mutiara. Senyumnya mirip, hanya tubuhnya lebih mungil. Dalam sebuah kesempatan, mereka duduk dan bercerita dari hati ke hati. Ternyata ibu Mutiara itu meninggalkan Mutiara pada saat ia bayi karena mengejar cinta sejatinya bersama kapal-kapal yang berjejer di pantai dan pergi meninggalkan Mutiara yang bahkan belum mengerti menyebut nama ibunya. Mutiara terdiam, lalu pamit pulang dan bersembunyi di balik selimut di tempat ia menginap. Air matanya jatuh satu persatu. Ia baru sadar bahwa kebencian neneknya terhadap laut adalah karena cintanya pada Mutiara yang ia tidak bisa sebutkan. Bahwa Mutiara, bayi yang dirawat neneknya sejak kecil, telah ditelantarkan oleh darah dagingnya sendiri, sehingga ia memilih untuk membenci laut, sekaligus mencintai Mutiara, buah hati orang yang meninggalkannya demi laut lepas mencari cinta sejati. Mutiara meminta maaf ke dalam hatinya kepada neneknya. Mungkin terlambat, tapi benar kata orang-orang. Waktu akan menjawab sebuah cinta atau benci yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu cerita dari Kak Lisa dan Kak Eni. Gimana menurut kalian cerita tadi? Dari dua cerita muka tadi, aku jadi mikir, iya juga ya, laut tidak berbicara, tapi dia menyimpan banyak cerita. Ada suka dan ada duka. Nah, kalau Kak Lisa menceritakan tentang laut dan suka dukanya selama kehamilan dan kelahiran Kaya, yang namanya artinya laut, Kak Indri bercerita tentang laut di hidupnya sendiri yang tak hanya membawa duka, tapi ternyata juga membawa suka dalam hidupnya. Akan ada suka atau duka nggak ya di sesi berikutnya? Ya udah yuk, aku kenalin ke pendongeng di sesi kedua. Ada Kak Dila, seorang pencinta cerita. Saking sukanya, dia bikin podcast dongeng Kala Dila untuk anak-anak. Malam ini dia akan membawakan cerita Si Molek. Kemudian ada Kak Eni,
seorang penggiat literasi yang udah pindah-pindah kota, tapi sekarang dia berdomisili di Sidoarjo. Nah, lautan apa sih yang dia tuju? Nah, terakhir ada juga nih, Gusbau. Gusbau adalah pendongeng di Bali yang pengen banget bisa keliling Bali sambil membagikan dongeng. Kali ini, Gusbau akan membawakan cerita tentang Laut Impian. Apakah ini Laut Impian Luffy atau Sanji? Nah, biar nggak penasaran, ayo langsung aja kita dengerin ya. Hai, apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan? Itu adalah deburan ombak, karena rumahku dekat pesisir pantai. Yah, ombak. Ngomong-ngomong masalah ombak, hidup tuh kadang kayak ombak ya. Banyak pasang surutnya. Tapi bagian yang terbaik, kita bisa belajar dari pasang surut tersebut. Oh iya, lupa kenalan. Kenalin, nama aku Molek. Aku dulu tinggal bersama ayah, ibu, dan ke-6 saudaraku. Dan kami semua bertujuh berarti ya. Itu adalah perempuan. Tapi sekarang, aku sudah tinggal bersama suamiku. Tetap di pesisir pantai. But aku suka laut, jadi itu bukan masalah. Oh iya, dulu sebelum aku menikah, kecantikan anak ayah dan ibu tuh terkenal sekali loh. Sampai ke kampung-kampung tetangga. Banyak sekali pemuda-pemuda yang datang ke rumah untuk melamar salah satu dari kami. Tapi semua tidak pernah berjalan dengan sesuai rencana ya. Ya, pasang surut lah. Karena kakak-kakakku terlalu pemilih. Dan aku juga belum bisa memilih saat itu. Sampai suatu ketika, di saat semua pemuda-pemuda itu sudah ditolak, datanglah seekor ikan. Lucu bukan? Iya, ikan. Datang seekor ikan bernama Jerawan untuk melamar salah satu dari kami. Tentu kakak pertamaku ketika tahu dilamar oleh seekor ikan, dia marah besar. Aku tidak mau ayah ibu, aku tidak mau menikah dengan seekor ikan yang bau amis dan menjijikkan berlendir seperti itu. Tidak, aku tidak mau. Ayah dan ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia menawarkan kakak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semua menolak. Dan aku, si bungsu, berpikir untuk menerima lamaran Jerawan. Tapi pikirku ketika dia bertanggung jawab, mencintaiku, apa salahnya? Dan ya, aku menikah juga akhirnya dengan seekor ikan. Awalnya aku pikir dia seekor ikan. Sampai aku tahu di suatu pagi ketika aku datang mengikutinya pergi bekerja, tentu dengan sembunyi-sembunyi. Ia berhenti di sebuah semak-semak besar. Dan tiba-tiba mencopot kulit ikannya. Ya, kulit ikannya dicopot. Dan keluarlah seorang laki-laki tampan, tinggi. Aku bingung saat itu, aku tidak tahu aku harus berbahagia. Tapi aku juga bingung. Aku ternyata menikahi seorang laki-laki yang sangat tampan. Dan di hari itu, aku mencoba menunggunya. Menunggu ia pergi pulang dari menjadi penelayan. Ketika pulang dan hendak menggunakan kulit ikannya lagi, aku menghampirinya. Apakah kau Jerawan yang aku kenal? Lihatlah dirimu begitu tampan, kau suamiku. Sungguh siapakah kau sebenarnya? Dan di saat itu dia memberitahuku bahwa ia adalah Tanara.
Suamiku bukan Jerawan lagi, sekarang suamiku Tanara. Sejak saat itu kehidupan kami jauh lebih bahagia. Karena sejak awal Tanara selalu menafkahiku dengan baik. Kebutuhanku dicukupi, cinta kasihnya selalu dipenuhi. Kami bahagia, sangat bahagia. Tapi tidak dengan kakak-kakakku. Mereka iri, dengki. Mereka selalu menjelek-jelekanku. Apalagi setelah tahu Jerawan bukan ikan lagi. Mereka iri melihat kebahagiaanku memiliki suami yang tampan. Dan iri dengki itu semakin jadi ketika Tanara, suamiku, hendak pergi melaut lebih lama. Ia hendak mencari ikan-ikan lebih banyak lagi. Kuikhlaskan ia pergi. Aku tunggu ia sampai pulang. Namun sebelum pulang, penduduk desa sudah tahu jika Tanara akan pulang dengan hasil yang lebih melimpah ruah. Itu artinya ia akan memberikanku banyak-banyak kebutuhan lainnya untuk dipenuhi. Kaya raya mungkin. Tentu mendengar itu semua kakak-kakakku semakin iri. Dan mereka merencanakan sesuatu. Mereka mengajakku untuk pergi menjemput Tanara ke tengah laut. Menggunakan sampan kami mendayung, tapi ketika sampai di tengah, dayungku diambil, sampanku didorong, dan mereka pergi meninggalkanku. Aku sendiri di tengah lautan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi ombak menuntunku. Suamiku datang dengan kapalnya yang besar, menyelamatkanku dan membawaku ke daratan. Suamiku menegur kakak-kakakku karena mereka terlalu jahat kepadaku. Dan saat itu, kakak-kakakku meminta maaf. Dan mereka mengakui iri dengkinya. Karena itu, mereka mencoba untuk menerimaku dengan takdirku. Kini aku sudah bisa berbahagia, teman-teman. Pernikahanku dengan Tanara. Ya, mereka menerimaku. Dan cerita ini aku sadur dari cerita rakyat yang berjudul Molek. Dan ini karya dari Murti Bunanta. Dan ini cerita daerah dari Riau. Oke, bye-bye. Hai, saya Eni Asinawati. Saat ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita berjudul Menuju Lautan. Iya, kisah ini tentang seorang pria bernama Laut. Ibunya memberikan dia nama Laut dengan harapan agar dia bisa tangguh dan kuat seperti lautan, yang bisa menerjang badai, kemudian menghantam karang, gagah seperti itu. Tapi sayangnya, dia membenci lautan. Laut yang membenci lautan. Konon, lautan telah merampas keluarganya pada saat kejadian tsunami beberapa waktu yang lalu. Iya, saat itu Laut sedang kuliah di luar kota, sehingga dia hanya menyaksikan kejadian tsunami itu lewat berita di televisi. Dia hanya menyaksikan bagaimana ombak-ombak, gulungan ombak itu meluluh lantakan kampung halamannya dan merampas semua keluarganya, habis tak bersisa. Ayahnya, ibunya, dan kedua adiknya. Sejak saat itu, Laut membenci lautan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seluruh akses transportasi ditutup. Laut hanya bisa menyaksikan kejadian itu lewat layar kaca. Laut tak bergeming menatap di layar kaca bagaimana kampung halamannya habis.
bagaimana dia tidak bisa melihat keluarganya. Tidak ada yang tersisa. Lautan memberikan traumatis tersendiri bagi dirinya. Selepas kuliah, Laut tidak kembali kampung halaman. Bagaimana mungkin? Laut sudah tidak punya kampung halaman. Dia memutuskan untuk menetap dan tinggal di kota di mana dia terakhir menimba ilmu. Iya, dia bekerja di kota itu. Dia menjadi sebatang kara. Dia tidak punya siapa-siapa. Pada saat pandemi, ketika semua dunia ini dilakukannya lockdown dan dilarang adanya perkumpulan-perkumpulan, kantor di mana Laut bekerja menginginkan sebuah kegiatan bersama, yang mana tentunya dilakukan di ruangan terbuka dan pantai menjadi pilihannya. Wah, seketika itu Laut ingin sekali tidak ikut dalam kegiatan itu. Tapi bagaimana mungkin? Justru pemimpin di kantor itu meminta Laut untuk menjadi leader untuk kegiatan tersebut. Ya, mau tidak mau, Laut harus ikut. Setelah sekian tahun, Laut tidak menginjakkan kakinya di pantai, di hadapan lautan. Hari itu, Laut menuju lautan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Tubuh Laut tiba-tiba merasa kaku. Tidak bisa bergerak. Matanya nanar melihat ke arah ombak-ombak yang bergulung-gulung itu, di mana dia melihat keluarganya ada di sana, di mana dia melihat Laut merampas keluarganya. Kakinya terasa kaku, tertancap di pasir. Tubuhnya yang terasa kaku tadinya merasa bergetar hebat. Air mata ketakutan keluar begitu saja dari matanya yang tak berkedip. Laut tak bisa bergerak. Dia hanya bergetar di tempat. Ada seorang nelayan, namanya Bapak Baka, yang melihat Laut seperti itu. Langsung datang mendekati Laut dan menepuk bahunya yang sedikit keras untuk menyadarkannya. Kamu kenapa, nak? Laut seketika terkesiap. Tidak, aku tidak apa-apa, Pak. Maaf sudah mengkhawatirkan. Tidak boleh melamun di sini. Aku tidak melamun, Pak. Aku hanya merasa trauma. Begitu Laut menceritakan terbata-bata bagaimana rasa traumanya, dan kemudian dia menceritakan tentang keluarganya dengan air mata yang tidak bisa dia bendung saat itu. Bapak Baka hanya mengelusnya perlahan, menghadapinya dengan tenang, sambil berkata, "Nah, Bapak tahu bagaimana perasaan itu. Bapak pernah mengalami hal yang sama. Bapak pernah ada di posisi yang kamu rasakan. Bapak tidak bisa menyelamatkan keluarga Bapak. Tapi Bapak sudah mengikhlaskannya, nak. Bagaimana tidak ikhlas? Karena ini bencana. Bagaimanapun hal itu tidak bisa kembali ke kita. Bumi ini terus bergerak, kan? Masih akan terus bergeser dan bergeser. Banyak lempeng-lempeng yang terus bergeser, nak. Kita ini yang masih selamat, yang harusnya bisa membaca pesan-pesan alam. Kita yang masih selamat ini harus membawa pesan untuk semua orang, bahwa kita harus bisa melihat tanda-tanda. Ketika ada gempa besar, kemudian
air laut surut hampir ke tengah lautan. Segera lari ke bukit-bukit yang tinggi. Ingat cerita yang dinafikan oleh orang-orang Semaulue. Ya, kisah Semong yang terus diceritakan turun-temurun oleh mereka, sehingga bisa mengurangi korban yang ada. Ikhlaskan, nak. Ikhlaskan. Laut tidak salah. Lautan tetap indah. Hanya kita, manusia, yang harus bisa membaca tanda-tanda, yang harus bisa terus waspada. Bapak-bapak mencoba menenangkan laut, dan laut seketika merasa lebih baik. Dia dengan dalam sekali melihat ke arah lautan. Dipandanginya lautan dalam-dalam. Dilihatnya keluarganya samar-samar di sana. Dia mencoba mengikhlaskan. Mengikhlaskan keluarganya yang hilang di lautan. Terima kasih. Bagus dan Made, dua sahabat yang sangat suka duduk santai di pinggir pantai. Di antara deru ombak di tengah laut, biasanya terselip ocehan-ocehan mereka tentang apapun. Tapi ada satu hal yang tak luput dari pembahasan mereka. Itu adalah membahas manga One Piece, sebuah komik asal Jepang karya Eiichiro Oda. Ada banyak hal yang bisa mereka bahas di sana. Salah satunya yang membuat perdebatan panjang adalah bagaimana kalau seandainya dunia One Piece itu ada di dunia nyata. Tentu saja impian Bagus adalah untuk menemukan One Piece, harta legendaris incaran para bajak laut. Tetapi Made berbeda. Dia ingin seperti Sanji, salah satu tokoh di dunia One Piece. Dia ingin menemukan All Blue, sebuah laut impian, tempat segalanya ada di sana. Karena secara unik, kakek Made pernah bercerita bahwa di dunia nyata, laut impian itu benar adanya. Tentu saja perdebatan panjang lebar antara Bagus dan Made tidak pernah menemukan satu kata sepakat di mana laut impian itu di dunia nyata. Tapi ada satu hal yang mereka sepakati. Bagus dan Made ingin menemukan laut impian di dunia nyata itu. Karena kata kakek Made, syarat untuk menuju laut impian adalah lepaskan semua. Lepaskan semua? Telanjang maksudmu? Kata Bagus. Mereka pun tertawa. Karena mereka berdua tidak pernah tahu apa arti lepaskan semua. Hidup pun terus berjalan. Jalur kehidupan Bagus dan Made berjalan masing-masing. Bagus tenggelam dengan dunia pengabdian, sedangkan Made berkelana kemana-mana. Made sudah pernah bekerja di banyak restoran dan hotel di pinggir pantai, mulai dari Legian Kute, Sanur Jimbaran, bahkan Canggu.
Tetapi menurut Made, tidak ada satupun tempat di sana yang layak disebut sebagai gerbang menuju laut impian. Karena menurut Made, di sana bahkan untuk menikmati rona senja, orang-orang harus membayar. Bagus dan Made semakin penasaran di mana laut impian itu berada. Hingga suatu hari, Bagus mendapat berita bahwa Made akhirnya menemukan cara menuju laut impian itu. Bergegas, Made menemui Bagus. Bagus menemui Made. Mereka bertemu di sebuah pantai di pinggiran kota Tabanan. Tapi ternyata di sana tidak hanya ada mereka berdua, karena ada banyak sekali wajah-wajah familiar. Dan tujuan mereka di sana sama. Mereka datang untuk mengantar Made menuju laut impian. Bagus jadi ingat syarat untuk pergi ke laut impian. Lepaskan semua. Dan saat Bagus melihat Made, dia jadi tahu apa maksud lepaskan semua syarat untuk pergi ke laut impian. Karena saat Bagus bertemu Made, dia melihat Made tertidur dengan sangat lelap, sangat tenang, seolah tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu ketenangan itu. Bahkan saat percik bara api menjalar menyelimuti tubuh Made, dia tetap membisu. Dan dalam sekejap mata, Made sudah tidak ada. Sudah menjadi debu, abu. Dan ketika abu itu dituangkan ke laut, deburan ombak menyambut debu Made, seolah-olah dia menyambut hangat dengan pelukan yang hangat. Hai, Made, selamat datang. Selamat bergabung. Selamat datang di laut impian. Bagus tertegun, seolah tak percaya apa yang ada di depan matanya. Batinnya memberontak. Made, aku iri padamu. Aku ingin ikut. Tapi aku masih punya banyak urusan di sini. Tapi sebenarnya kamulah yang lebih punya banyak urusan di sini, Made. Bagus akhirnya menyentuh riak kecil di atas pasir, sisa gulungan ombak besar dari tengah laut. Bagus lalu berbisik. Selamat, Made. Akhirnya kamu bisa pergi ke laut impian. Suatu hari aku akan menyusulmu. Sampai jumpa. Wah, seru dan mengharukan ya cerita-cerita tadi. Kita dibawa ke kehidupan pinggir laut, trauma akan bencana laut, dan akhir kehidupan bersama laut. Rasanya dibawa lucu-lucuan sama si Molek, terus di bareng laut, dan diakhiri dengan rasa Made tadi, lepas. Made, you Made. Dan gak terasa, dari 5 cerita kita dengarkan.
Setelah mengalami cerita di sudut-sudut laut, tentunya kita sepakat bahwa sama seperti anak-anak, kita juga membutuhkan ruang aman untuk bercerita, di mana cerita kita didengarkan, diterima, dan dipeluk. Terima kasih kepada para pendongeng yang sudah berbagi dan para pendengar yang ikut berlayar malam ini. Ikuti info terbaru seputar dongeng di Instagram ayodongeng_ind dan seputar dongeng remaja dan dewasa di Instagram thenest.story. Dan jangan lupa miliki merchandise FDII 2024 dengan ilustrasi yang cantik dan lucu agar petualanganmu semakin seru. Kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia milik toko Ayodia. Aku Patricia, pamit undur diri. Dunia menjadi saksi binar mata yang memudar. Namun, semua itu tak harus jadi penghenti langkah. Ketika validasi mengubah ragu jadi keyakinan baru. Agar ia percaya diri melangkah wujudkan mimpi. Sekolah Murid Merdeka. Menjadi merdeka melangkah lebih jauh lagi. Baru, Globustar Pseudo Serum dari White Lab menggunakan hybrid Niosome Technology dengan double layer mechanism dari vitamin C ingredients. Terpenetrasi hingga ke dalam lapisan kulit, meningkatkan level kolagen pada kulit, mengurangi noda hitam, bekerja 10 kali lebih efektif dari vitamin C biasa, sehingga kulit tampak lebih glowing dan bercahaya. White Lab, not your ordinary skincare. New Formula Ensandos Plus Brightening Serum dengan formula baru Oxy 229 yang bekerja sinergis dengan highest grade of niacinamide. Kulit lebih cerah dan merata hingga 55%. Mengontrol minyak berlebih pada wajah dan membantu mengecilkan pori-pori. White Lab, not your ordinary skincare. New Formula UV Shield Tank Sunscreen Gel dengan tekstur yang lebih ringan dan mudah menyerap, non-acnegenik dan non-komedogenik. Melindungimu dari paparan UVA, UVB, dan blue light. White Lab, not your ordinary skincare. Mama mencium, papa mencium, dicium semua karena wanginya Cousins Talon, Cousins Talon. Ku hangat dan wangi, semua happy, terlindung dari nyamuk, ingin mencium Baru, lagi. Cousins Baby minyak telon plus. Wanginya Cousins Baby telon, hangatkan keluarga. LNK, enak bisa sehat. Popmama.com adalah teman berbagi untuk mama dan papa. Popmama.com juga hadir di berbagai platform, YouTube, Facebook, X, Instagram, dan TikTok, serta beragam acara offline dan forum diskusi.
popmama.com, a parenting guide for all generation. Subscribe, follow, dan baca terus popmama.com. Pada suatu hari di sebuah negeri, ayo dongeng, ayo cerita kisah dulu atau baru. Ayo dongeng, ayo cerita hikayat seru, lucu dan haru. Ayo dongeng, ayo cerita. Ayo dongeng, ayo cerita, aku, kamu, kita. dan keluarlah semua penghuni cerita, putri, bidadari, pangeran, raja, dan raksasa. Ayo dongeng, ayo cerita kisah dulu atau baru. Ayo dongeng, ayo cerita hikayat seru, lucu dan haru. Ayo dongeng, ayo cerita. Ayo dongeng, ayo cerita, aku, kamu, kita. Semua anak-anak yang mendengarkan cerita merasa senang sekali. Mereka bermain dengan cerita, mereka berimajinasi dengan cerita. Ayo dongeng, ayo cerita.